kita ini sering merespon kalau ada kerusuhan. Diajak bicara baik-baik kan tidak pernah ditanggapi. Ketika ada kerusuhan di sana sini, akhirnya kan kita meresponnya. Sekarang kita tanya, apakah mahasiswa yang menyampaikan tuntutan itulah yang diterima atau karena kerusuhan di mana-mana? Faktanya karena kerusuhan di mana-mana baru minta maaf, baru memperbaiki, baru dipecat, baru nonaktifkan dan seterusnya. Meskipun istilah nonaktif masih diperdebatkan ya. Nah saya khawatir kita punya tradisi bangsa ini mau merespon kalau itu ada huru-hara. Tapi ketika ada orang baik-baik, tidak mau meresponnya dengan baik-baik. Banyak umpamanya tentang kesenjangan-kesenjangan, tentang ekonomi lah, yang paling mudah. Tentang wamen yang menjadi komisaris. Ya, kok orang yang sudah punya jabatan masih ditambah lagi. Kemudian orang-orang yang nggak mendapat pekerjaan, punya kemampuan yang cukup, tidak karena ijazah Pak Tejo, tapi memang punya kemampuannya ada dan ijazahnya ada. Mereka kesulitan mencari hidup. Nah, tidak mungkin kita bicara soal bagaimana demokrasi tanpa keadilan. MK melarang wamen itu. Masih 2 tahun, Pak. Jadi sampai habis gajinya itu. Jadi baru bisa diberhenti dia, Pak Tejo. Lanjut Pak Kiai. Menurut saya kan tidak masuk akal lah memberikan keputusan 2 tahun baru berlaku itu, Pak. Kalau mau bicara keadilan. Keputusan sekarang ya 3 bulan lah, 6 bulan paling lama. Kalau 2 tahun di mana? Ini contoh yang terkecil lah tadi kalau bicara soal mau ini membentengi, mau demokrasi. Kalau orang lapar demokrasinya apa, Pak? Di seluruh dunia itu yang anarkis bukan karena persoalan bagi-bagi sosial atau politik, Pak. Tapi ketika soal perut itu nggak bisa lagi dia bisa soal politik itu. Anak nangis, mau bayaran, nggak ada LPG, nggak ada bumbu tadi. Apa yang bisa diajak soal demokrasi, Pak? Nggak bisa diskusi, Pak. Puyeng itu sudah. Dan itu yang bisa melahirkan anarkis. Maka ketika krisis ekonomi, ketidakadilan ekonomi berimbas juga pada ketidakadilan politik dan sosial, pasti negara itu kacau. Oleh karena itu kita berharap ini jangan menjadi kebiasaan kita bahwa tuntunan mahasiswa yang baik-baik itu tidak didengar kecuali kalau ada kerusuhan. Akhirnya dompleng itu menjadi sebuah yang baik ketika untuk perbaikan. Sekarang kita akan melakukan perbaikan. Kita coba perbaikan apa yang bisa kita lakukan. Mengapa kepolisian bisa memberikan untuk pegang rantis itu yang nyetir dan orang di dalamnya kepada orang yang mentalnya tidak stabil. Kalau mental stabil, Pak, sebagai polisi saya pikir tidak akan takut untuk menjaga bagaimana keamanan. Ini kan sebuah tanggung jawab. Apakah ini yang disalahkan adalah yang nyetir? Kalau saya enggak. Siapa yang beri tugas dan siapa yang bertanggung jawab di situ.